Oke, pada pertemuan 4 kita kali ini, kita akan membahas tentang API sederhana dengan format data JSON di Golang. Oke, kita akan langsung masuk ke dalam materinya. Pertama, penjelasan mengenai API. API, atau bisa disebut juga dengan Application Programming Interface, merupakan integrasi dari dua bagian dari sistem aplikasi, yang terdiri dari elemen function, protokol, dan tools lainnya yang digunakan untuk pengembangan dalam membuat aplikasi. API juga merupakan suatu dokumentasi yang terdiri dari interface, fungsi, kelas, struktur, dan sebagainya untuk membangun sebuah perangkat lunak. Keunggulan dari API sendiri adalah untuk memungkinkan suatu aplikasi dengan aplikasi lainnya dapat saling berhubungan dan berinteraksi. Fungsi dan kegunaan dari API sendiri adalah untuk membantu dua perangkat lunak yang berbeda untuk berkomunikasi dan bertukar data satu sama lain sesuai dengan fungsi API-nya sendiri. API dapat menyematkan konten dari situs atau aplikasi apapun dengan lebih efisien. API dapat mengakses komponen aplikasi. Selain itu, penyampaian layanan dan informasinya lebih fleksibel. Konten yang dihasilkan dapat dipublikasi secara otomatis, yang memungkinkan pengguna atau perusahaan untuk menyesuaikan konten dan layanan yang paling sering mereka gunakan. Lalu kemudian ada perangkat lunak perlu berubah seiring waktu, dan API membantu mengantisipasi perubahan itu. Nah, lalu kemudian penjelasan tentang JSON. JSON atau disebut juga dengan JavaScript Object-Nation adalah format pertukaran data ringan, mudah dibaca dan ditulis oleh manusia, serta mudah diterjemahkan dan dibuat oleh komputer. JSON sendiri merupakan format teks yang tidak bergantung pada bahasa pemrograman apapun, karena menggunakan gaya bahasa yang umum, digunakan untuk programmer keluarga C, termasuk C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, dan Python. JSON sendiri digunakan untuk menyimpan informasi secara terorganisir dan mudah diakses. Aturan untuk sintaks JSON, yaitu yang pertama data harus dalam pasangan nama atau nilai, yang kedua data harus dipisah dengan koma, yang ketiga kurung kerawal harus menahan benda, yang keempat kurung persegi menahan array. Kelebihan dari JSON sendiri adalah yang pertama JSON mendukung semua browser, sintaksnya mudah dan simpel, dapat mengurai secara natif dalam JavaScript menggunakan fungsi eval, mudah dibuat dan dimanipulasi, didukung oleh semua kerangka kerja JavaScript utama, didukung oleh sebagian besar teknologi backend, dan JSON dikenali sebagai natif oleh JavaScript. Lalu kemudian ada decode dan encode JSON. Decode adalah tindakan awal atau proses untuk menerima dan memahami pesan atau bisa disebut juga cara untuk menerjemahkan sesuatu. Di Golang, data JSON ditulis sebagai string. Proses decode sendiri dilakukan melalui fungsi JSON unmersal dengan JSON string yang dimasukkan ke statement fungsi tersebut. Kemudian ada encode data, yaitu mengubah data dalam tipe data apapun kecuali byte menjadi dalam bentuk JSON. Format data JSON bertipe byte. Encode adalah kebalikan dari decode, di mana memiliki maksud sebagai suatu proses untuk mengkodekan sesuatu agar nantinya dapat diterjemahkan dalam proses decode. Sedangkan fungsi JSON Marshall adalah fungsi yang digunakan untuk encoding data ke JSON string. Nah, ada beberapa metode pembuatan web API dengan menggunakan Golang. Dibagi menjadi dua. Yang pertama metode get yang digunakan untuk menampilkan sebuah data JSON dan dapat diakses melalui browser atau tools API lainnya. Yang kedua, metode post. Metode post ini tidak bisa langsung diakses oleh browser, tapi menggunakan form HTML atau Postman sebagai tools. Postman adalah tools yang dapat digunakan untuk melihat hasil transfer data JSON baik menggunakan metode post atau get. Untuk Postman sendiri itu adalah berbentuk web yang ada di Google bisa. Jadi kita akan menggunakan Postman sendiri untuk mengerjakan activity. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang activity.
Oke, pada ACT kita kali ini kita akan membuat API dengan metode get. Yang pertama kita harus membuat codingan dengan menggunakan golang terlebih dahulu. Yang pertama kita menggunakan package main, lalu kita mengimport encoding JSON, fmt, log, dan net HTTP. Net HTTP ini itu adalah library yang berfungsi untuk membuat URL yang akan kita masukkan ke dalam website Postman nanti. Yang kedua, yang library encoding itu JSON ini untuk menghubungkan antara aplikasi JSON, antara program JSON dengan golangnya. Kemudian untuk selanjutnya kita akan masuk dalam programnya. Yang pertama kita akan membuat struct dengan nama mahasiswa yang berisi ID, name, dan name. Kemudian kita akan membuat function yang bernama new mahasiswa yang berisi array dengan nama mahasiswa. Nah, untuk ini pada CT ini kita akan membuat mahasiswa dengan ID. Nama pertama adalah nama kita masing-masing, yaitu NIM-nya, NPM-nya kita, dan name-nya adalah nama lengkap kalian. Untuk mahasiswa yang kedua dan mahasiswa ketiga terserah kalian. Lalu kemudian untuk function get mahasiswa itu adalah fungsi yang digunakan untuk memeriksa terlebih dahulu metode yang diakses. Apabila metode tersebut menggunakan metode get, maka akan diteruskan ke baris kode berikutnya. Itu dapat kita lihat di bagian sini. Jika kita akan menggunakan percabangan, jika metode adalah get, maka akan dijalankan new mahasiswa yang menggunakan JSON Marshall. Nah, kalau seandainya error, maka akan ditampilkan HTTP error atau status errornya. Lalu kemudian untuk ini whereheader set ini berfungsi agar format JSON, agar ini ada format JSON. Maksudnya adalah whereheader set konteks tipe application JSON ini, jadi ketika tersimpan di dalam Postman nanti, format ini akan memiliki format JSON, bukan format yang lain, sehingga bisa berjalan. Dan writer header ini, status OK ini digunakan untuk memberikan kode status header. Nah, jadi function dari get mahasiswa ini akan terhubung ke HTTP response writer dan memiliki pointer HTTP request gitu. Sama seperti sebelumnya, HTTP error ini berfungsi untuk mengecek error, kesalahan error, dan alasan kenapa error itu berlangsung. Oke, selanjutnya ada function main. Function main ini berfungsi untuk menjalankan program golang dan juga untuk membuat URL-nya. Untuk lebih jelasnya kita akan langsung masuk ke dalam Postman. Jadi Postman itu adalah website yang linknya sudah saya masukkan dalam sini. Jadi kalian tinggal klik aja ini. Nah, karena saya telah login, jadi saya tinggal masuk ke workspace dan kalian itu harus login ya. Kalian login terserah, boleh buat langsung atau pakai email. Jadi ini saya delete dulu. Jadi caranya adalah yang pertama kita masuk collection, kita klik plus. Nah, untuk new collection ini kita harus ganti namanya. Jadi terserah kalian, tapi saya tulis jadi ACT4 new. Nah, habis itu ini kan ada kosong nih. Jadi ada dua caranya. Yang pertama kalian bisa klik add request langsung, atau new masuk ke HTTP request. Seperti ini. Nah, nanti kalian save ke ACT4 new. Oke? Save. Ini
namanya diganti dulu. Jadi contoh putih get save. Nah, nanti ada muncul ini. Ya kan? Nah, seperti yang tadi saya jelaskan lagi, function main ini berfungsi untuk menjalankan program ini sekaligus untuk membuat URL-nya. Jadi URL postman ini ada di sini, enter request URL. Nah, kita menjalankannya itu adalah dengan seperti ini. Jadi kita tulis HTTP dulu, yang pasti HTTP localhost. Habis itu .2, lalu kemudian kita tulis ini 8000 karena kita menggunakan listen and serve 8000. Lalu kemudian kita masuk ke dalam ini mahasiswa. Lalu kita kemudian akan klik send. Tapi sebelum itu, program Golang ini harus kita run dulu. Sampai nih, nanti kita run kayak gini kan. Nah, ada tulisan ini, kalian klik aja, kalian klik checklist dua-duanya lalu klik allow access. Setelah ada tulisan server running, maka kita masuk ke dalam Postman, lalu klik send. Nah, nanti ada tulisan ini. Oke, nanti yang kalian screenshot buat activity adalah yang ini. Semua codingan ini. Terminalnya. Sama isi dari Postman, yaitu yang bagian sini. Yang bagian sini ya. Oke. Sekian pertemuan 4 kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.